الرحيم بالنية لرضاء الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بسلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن سيدنا الشيخ الحسن الأشاذلي رضي الله عنه وشيخنا وشيخنا الأحياء منهم والأموات الراشد حضرة الرجال الحمد سيدنا مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيد الشيخ محمد نووي بن الأجاوي سيد الشيخ أحمد الله رحمهم الله وأجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه النجباء البررة الكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang sangat kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kafah Perumahan Legenda Malaka. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Kafah. Kaum muslimin muslimat mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa asadakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali di pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan majelis kita ini Allah berkenan meridhoi dan menerimanya
menjadi majelis yang istiqomah, yang membawa kebaikan, membawa keberkahan, juga membawa kemanfaatan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah semuanya yang kami hormati, kami muliakan. Materi kajian kita pagi hari ini Ismatul Anbiya war Rusul alaihimus salatu wassalam, tentang terjaganya para anbiya dan juga para rasul alaihimus salatu wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Beliau Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuki menazamkan dalam karyanya Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Ismatuhum, bersifat maksumnya para nabi dan rasul, terjaganya para nabi dan rasul, kasairil malaikah, sebagaimana terjaganya seluruh malaikat, wajibatun, itu wajib, wa fadlul malaikah, dan para nabi serta rasul ini lebih utama dibanding para malaikat. Para ulama ahli tauhid menjelaskan maksud dari nazam ini, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi seorang mukallaf. Mukallaf, masih ingat ya, mukallaf itu balighin akilin, orang yang sudah balik dan berakal sehat, itu mukallaf. Arti mukallaf, orang hamba yang sudah wajib menjalankan syariat agamanya Allah. Wajib bagi mukallaf ayya'taqida annal anbiya war rusula alaihimus salatu wassalam ma'sumun. Wajib meyakini, beriktikad bahwa seluruh nabi dan rasulnya Allah bersifat maksum. Maksum artinya terjaga. Hifdzullahi lahum minadz dzanbi ma'astihalati wuqu'i. Allah menjaga seluruh nabi dan rasulnya dari melakukan dosa, meskipun peluang dan kesempatan dosa itu bisa dilakukan oleh mereka. Tapi Allah jaga para nabi dan rasulnya dari melakukan dosa. Jadi sepakat kalau sudah menjadi nabi dan rasul ini bersifat maksum. Kalau sebelum menjadi nabi dan rasul yang bersifat maksum hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
terjaga sejak lahir dari melakukan kesalahan, apalagi dosa. Selain Nabi Muhammad SAW, ini ada sebagian di antara mereka yang sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka melakukan kesalahan. Tapi kalau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, mereka dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Itu arti maksud. Kama annal malaikata ma'sumun, sebagaimana para malaikatnya Allah ini juga dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Lagi jelas malaikat itu makhluk yang mulia, ibadum mukramun, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah mendurhakai Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah ini dikerjakan. Ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Andai malaikat seperti itu wajar. Karena Allah ciptakan malaikat itu tanpa dikasih nafsu. Beda dengan manusia. Kecuali manusia dikasih akal oleh Allah, manusia juga dikasih nafsu. Akal mengajak melakukan kebaikan, nafsu mengajak melakukan keburukan. Maka Nabi mengatakan bahwa kullu bani Adam al-khata'un. Semua anak cucunya Adam berpotensi melakukan kesalahan sebab pada dirinya ada nafsu. Hanya kalau ada manusia kok mengaku dirinya tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali, nah ini bukan manusia, malaikat ya. Karena malaikat memang Allah ciptakan tanpa nafsu. Hanya Allah kasih akal yang selalu mengajak melakukan kebenaran, mengerjakan perintahnya Allah. Fahum munazzahuna 'anil wuqu' fil ma'asi. Baik malaikat, nabi dan rasul ini semua disucikan dari jatuh dalam kemaksiatan, dibersihkan. Artinya nggak mungkin Nabi, Rasul, malaikat, kecuali kisahnya malaikat Harut dan Marut ya. Harut dan Marut itu memang malaikat yang menjadi perwakilan malaikat sebab dianggap yang terbaik saat malaikat ini kurang percaya ketika Allah umumkan pada mereka akan menjadikan khalifah di bumi, yakni Nabi Adam alaihissalam. Malaikat-malaikat mengatakan kepada Allah, ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuhai Allah, akankah engkau akan menjadikan makhluk yang paling-paling mereka nanti hanya akan berbuat kerusakan, yang paling-paling nanti mereka hanya akan bermusuhan satu sama lainnya, saling mengalirkan darah, membunuh satu sama lainnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ini hambamu yang selalu mensucikanmu, selalu memujimu. Mengapa tidak dari golongan kami saja ya Rabb, yang engkau jadikan khalifah, menyampaikan risalahmu di bumi. Allah di akhir ayat mengatakan,
qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku ini lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Dalam tafsirnya diceritakan, ya sudah, kalau kalian merasa lebih baik daripada Adam, siapa di antara kalian yang terbaik? Aku akan mengujinya. Apakah betul sebagaimana yang kalian sangka bahwa kalian lebih baik daripada Adam? Akhirnya malaikat sepakat yang terbaik di antara mereka itu dua malaikat yang bernama Harut dan Marut. Lalu Allah jadikan Harut dan Marut ini menjadi manusia, menjadi hakim, diturunkan di daerah Babylon. Babylon itu kalau sekarang Irak. Singkat cerita nggak mampu. Ketika Allah kasih nafsu kepada Harut dan Marut sebagaimana manusia, mereka nggak mampu. Sampai akhirnya mereka menzinai orang yang minta fatwa hukum padanya sampai hamil dan seterusnya. Sehingga Harut dan Marut itu dikasih tawaran oleh Allah. Kamu ingin disiksa sekarang, kelak di akhirat aman, selamat, atau disiksa nanti di akhirat? Keduanya memilih disiksa sekarang. Dalam tafsir diceritakan, setelah melakukan kesalahan itu, keduanya disiksa dengan cara digantung terbalik sampai nanti hari kiamat. Dan lewat Harut dan Marut inilah ada ilmu sihir. Pertama kali yang ngajarin ilmu sihir pada orang-orang yang jahat, ya semua qadarullah ya, ini Harut dan Marut. Kalau seseorang itu dikehendaki menguasai ilmu sihir, mereka akan dijumpakan dengan Harut dan Marut lalu belajar ilmu sihir. Makanya pusat ilmu sihir awal di dunia ini itu di daerah Babylon, Irak. Nah itu kisahnya ya. Harut dan Marut bermaksiat ketika keduanya sudah diturunkan di bumi menjadi manusia, dijadikan hakim, dan singkat cerita, panjang ceritanya ya, keduanya akhirnya melakukan kesalahan. Makanya Allah taubih kepada malaikat ya. Taubih itu meleh-melehaken. Apa meleh-melehna itu ya. Jadi ini loh yang kalian banggakan bahwa lebih baik keduanya daripada Adam, nyatanya tidak. Juga ketika Allah Subhanahu wa taala melihat hamba-hambanya yang masih mau menyempatkan waktunya di tengah aktivitas dunianya untuk hadir di majelis ilmu, majelis zikir, itu juga dibanggakan di depan malaikat. Nih loh, anak cucunya Adam yang kalian dulu nggak percaya, kalian katakan mereka semua akan berbuat kerusakan, masih ada di antara mereka yang mau menyempatkan waktu untuk berzikir kepada aku. Jadi Allah membanggakan anak cucunya Adam kepada malaikat yang di awal Allah mengumumkan akan menjadikan Adam dan anak cucunya sebagai khalifah di bumi. Malaikat tidak percaya itu satu, ketika ada anak cucunya Adam yang mau berkumpul di majelis zikir, mau menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu. Dan yang kedua adalah Harut dan Marut yang mereka banggakan, keduanya malaikat pilihan mereka, terbaik di antara mereka. Nyatanya mereka tidak mampu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita wajib meyakini nabi, rasul dan malaikat ini dijaga oleh Allah dari bermaksiat. Wala yatrukuna wajiban. Nabi dan rasul tidak pernah meninggalkan kewajiban.
Makanya sungguh aneh kalau ada umatnya Nabi dan Rasul lalu belajar tentang ajaran tertentu, sebagian mereka ada yang memahami ketika sudah sampai di level dan makom tertentu, mereka sudah tidak wajib lagi melakukan kewajiban. Mereka sudah enggak sholat, mereka sudah enggak puasa. Di antara alasan mereka, sholat itu kan tujuannya agar supaya ingat kepada Allah. Sementara di saat kalian belum tentu dalam sehari semalam ingat Allah, kami ini sudah 24 jam terus ingat Allah. Sehingga nggak perlu lagi sholat. Semua Nabi dan Rasul tidak pernah meninggalkan kewajiban. Dan tentunya makom level tertinggi di sisi Allah itu adalah mereka para Nabi dan Rasul. Kalau ada ajaran-ajaran seperti itu, tinggalkan. Wala yartakibuna muharraman, para Nabi dan Rasul tidak melakukan perkara yang diharamkan, tidak jatuh dalam keharaman. Wala yattasifuna illa bil ahlakil karimah, semua Nabi dan Rasul akhlaknya mulia. Tak ada Nabi dan Rasul pemarah. Andai pemarah marahnya karena Allah. Nabi Musa itu di antara sekian Nabi dan Rasul itu terkenal agak temperamen, ya, agak temperamen. Tapi ingat temperamennya Nabi Musa ini temperamen marah yang karena Allah. Ketika hak-hak Allah diinjak-injak, agama Allah dihina, Nabi Musa marah besar. Terkenal marah. Israel saja pernah ditampar saat mau nyabut nyawanya. Karena yang dihadapi memang Bani Israel yang banyak ngeyel, banyak protes, banyak nggak percaya, banyak khianat. Sehingga Nabi Musa memang disiapkan menghadapi orang-orang seperti itu. Dan wajar jika dalam riwayat-riwayat kita sering membaca bagaimana Nabi Musa ini sering marah. Sampai ketika melihat saat beliau berjumpa dengan Allah di gunung Turi Saina meninggalkan kaumnya 40 hari 40 malam turun gunung melihat sebagian besar kaumnya murtad lagi, marah. Di Al-Quran diceritakan saking marahnya abangnya, Harun ini abangnya ya, selisih 3 tahun, bukan adiknya. Nabi Harun itu sampai dijambak jenggotnya karena dianggap tidak amanah. Ini Nabi Musa. Semua Nabi akhlaknya mulia. Terlebih junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW termulia akhlaknya. Dan Allah memuji kemuliaan keagungan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berada di budi pekerti yang agung. Li'annahum qudwatun hasanah. Nabi dan Rasul ini manusia yang terbaik di zamannya, yang terbaik dari umatnya. Sebab mereka adalah panutan. Maka mohal kalau Nabi dan Rasul akhlaknya buruk. Nabi dan Rasul qudwatun, seorang panutan, hasanatun yang baik, sehingga semua Nabi dan Rasul yattasifuna bil ahlakil karimah. Mereka bersifat berakhlak dengan akhlak yang mulia.
Wal masalul ala alladhi yattaji'u ilaihin nas, nabi dan rasul ini menjadi rujukan umatnya. Manusia ini akan merujuk kepadanya, sehingga nabi dan rasul ini adalah manusia yang berakhlak mulia. Siapa yang ngajarin akhlak nabi dan rasul? Wallahu huwallazi tawalla ta'dzibahum. Allah sendiri yang ngajarin nabi dan rasul sehingga mereka punya akhlak yang mulia. Wa ta'dzibahum, Allah sendiri yang membersihkan nabi dan rasul dari akhlak-akhlak tercela. Wa ta'limahum, Allah sendiri yang ngajarin ilmu kepada nabi dan rasul. Hatta kanu ahlan lidzalik, sampai nabi dan rasul ini benar-benar menjadi pribadi yang berakhlak mulia, menjadi pribadi yang tidak memiliki sifat tercela, dan menjadi pribadi yang punya ilmu, alim, ulama, paling alim di zamannya. Wa mimma yadullu ala ismatihim. Jadi kita wajib yakin bahwa nabi dan rasul bersifat maksum. Ya, kalau ada cerita nabi dan rasul melakukan dosa, itu cerita dusta, jangan percaya. Kalau semisal dalam Quran ada beberapa ayat menjelaskan tentang taubatnya Nabi Daud alaihissalam, itu bukan kok sebab Nabi Daud melanggar syariat. Apa yang dilakukannya ini ya gara-gara perempuan ya, punya panglima Urya namanya, istrinya cantik. Qadarullah, Nabi Daud kesengsem. Padahal Nabi Daud waktu itu sudah punya istri 99. Singkat cerita, Nabi Daud itu selalu memerintahkan Urya perang, ekspansi. Dalam hatinya ada tujuan. Ketika Urya nanti gugur di medan perang, istrinya dinikah. Ternyata nggak mati-mati, perang selalu menang. Akhirnya secara jantan didudukkan dan Nabi Daud menyampaikan, mengutarakan keinginannya untuk menikahi istrinya Urya. Ya tentunya tolong ceraikan istrimu biar nanti setelah lewat iddah aku jadikan istri. Dengan sangat terpaksa karena yang minta rajanya, Nabi dan Rasulnya diceraikan. Secara syariat yang dilakukan Nabi Daud tidak melanggar. Dan waktu itu belum ada syariat nikah maksimal 4, belum ada. Karena akhirnya istri Urya itu dinikah setelah diceraikan secara syariat. Tapi meskipun secara syariat tidak melanggar, kalau hal seperti itu dilakukan oleh seorang Nabi dan Rasul, nggak layak. Nggak layak. Masa sudah punya istri 99, kok masih pengen istri panglimanya. Tapi secara syariat tidak melanggar. Sehingga diceritakan tentang taubatnya Nabi Daud itu sudah melakukan hal yang melewati batas, tapi tidak sampai melanggar syariat. Nabi dan Rasul wajib kita meyakini maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan dosa. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi dalil bahwa sungguh para nabi dan rasul itu dalam penjagaannya Allah. Di antaranya Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Wasbir, sabarlah kalian wahai para nabi, para rasul, li hukmi rabbika, pada hukum Tuhanmu yang kalian jalani, yang berlaku untuk kalian, yang dalam dakwah kalian banyak menghadapi rintangan. Sabar. Fa innaka bi'ayunina, sungguh kamu ini berada dalam penjagaanku. Nabi dan Rasul dijaga oleh Allah. Di antara penjagaannya Allah, dijaga dari melakukan dosa. Ada lagi ayat, wa ma kana linabiyyin ayyahul. Tidak ada nabi itu punya sifat gilun dalam hatinya, unek-unek Allah. Allah ajarkan sebuah doa pada kita, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan. Dan jangan engkau jadikan dalam hati kami ya Rabb ghillan, sifat buruk. Gil itu dendam, gil itu ada niat buruk pada yang lain, niat jahat pada yang lain, ya. Dan Allah nyatakan wa ma kana linabiyyin ayyagul, tidak ada satupun nabi yang punya sifat tercela, gil, dendam, niatan jahat dalam hati pada yang lain. Selain Nabi dan Rasul, meskipun ulama, terkadang ada dalam hatinya. Apalagi yang bukan ulama. Dan bahayanya sifat dendam itu, Bapak Ibu, diantaranya menjadi penghalang diijabahnya doa kita. Mungkin diantara kita merasa sudah doa bertahun-tahun, puluhan tahun. Doa kita seolah-olah tidak diijabah. Padahal sebenarnya diijabah, tapi dalam bentuk lain, ya. Bisa jadi penyebabnya dalam hati kita ini ada gil, ada dendam, ada niat-niat buruk, niat-niat jahat pada saudara kita. Hati-hati itu, ya, hati-hati. Makanya ada doa tadi, minta pada Allah agar Allah menghilangkan sifat gil dalam hati kita. Wa qalu ta'ala, juga ada firman Allah, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Ini ayat mahabbah. Biasanya guru-guru kita kalau ngaji tafsir sampai ayat ini dijelaskan di antara keutamaannya untuk mahabbah, ya, agar dicintai oleh orang. Kita itu pengennya kan orang cinta semua pada kita, ya kan? Meskipun ya nggak bisa, jangankan kita, Nabi yang begitu sempurna saja pembencinya pun banyak. Tapi di antara wasilah agar banyak orang cinta kita lewat ayat ini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, dan aku letakkan padamu mahabbatan minni, mahabbah dariku. Mahabbah, orang banyak mencintaimu. Walitusna 'ala 'aini, dan walitusna 'ala ini, kamu dalam penjagaanku, supaya kamu dirawat, diasuh, 'ala 'aini, dalam mataku. Artinya Allah selalu menjaga para nabi dan rasul dari melakukan dosa. Wahum afdalu minal malaikah ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyah. Dan yang wajib kita imani lagi, nabi dan rasul itu lebih utama dibanding malaikat. Meskipun malaikat ini
sempurna. Sebab memang sekali lagi diciptakan tanpa dikasih nafsu. Tapi tetap lebih utama mana antara para nabi dan rasul dengan para malaikat? Jawabannya dan wajib menjadi keyakinan kita, jumhurul asyairah, mayoritas ulama-ulama al-asyairah, pengikut mazhabnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari dalam akidah dan tauhid, itu mayoritas mengatakan bahwa para nabi dan rasul lebih utama dibanding para malaikat. Mana dalilnya? Al-Baqarah ayat 34. Di sana Allah berfirman, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami Allah berkata kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud kalian semua pada Adam. Ini menunjukkan Nabi dalam hal ini adalah Nabi Adam, dan secara keseluruhan para nabi dan rasul semuanya lebih mulia daripada malaikat. Terbukti Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Andai malaikat lebih utama, lebih mulia daripada manusia, malaikat lebih utama, lebih mulia daripada nabi dan rasul, maka tak mungkin Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini dalam pengertian tahiyah, hormat, memuliakan. Bukan kok sujud-sujud sholat, bukan ya. Tak boleh. Makhluk sehebat dan semulia apapun itu disujudi. Yang layak disujudi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mimma yajibu i'tiqadu. Berapa menit lagi? 10. Di antara yang wajib kita imani, kita yakini, anna ba'dal anbiya war rusul afdalu min ba'din, bahwa dari sekian nabi dan rasul yang jumlahnya masih ingat 124.000, Nabi jelaskan dalam hadisnya. Dari 124.000 yang plus rasul, bukan hanya nabi saja tapi ya nabi dan rasul, itu 313. Dari 313 yang wajib kita imani hanya 25. Nah, 124.313, tinggal 25 ini yang kita harus ngerti, tahu namanya. Itu pun masih banyak yang tidak tahu nama nabi dan rasul yang 25. Maka apa? Ini wajib kita imani, selainnya tidak. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran namanya dengan jelas ya 25 ini. Di luar 25 ini di Al-Quran tidak disebutkan. Ada sebagian, tapi 25 ini disebutkan di Al-Quran. Kita wajib meyakini bahwa di antara nabi dan rasul ada yang lebih utama dari yang lain. Sama-sama nabi dan rasul, tapi ada yang lebih utama dari yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Yang paling utama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semua nabi dan rasul ada 5 nabi dan rasul yang lebih utama dibanding yang lain. Yang Allah kasih
julukan kepada mereka ulul azmi, para nabi dan rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran tingkat tinggi, ketabahan dan kesabaran yang tiada batas dalam berdakwah, bukan dalam menghadapi cobaan pribadinya. Siapa mereka? Yang pertama Nabi, kalau diurutkan secara periode, yang pertama Nabi Nuh. Itu luar biasa sabar dan tabahnya dalam berdakwah. Bukan sabar dan tabah menghadapi ujian pribadi. Makanya Nabi Ayub yang sering kita mendengar ceritanya luar biasa sabarnya, itu tidak termasuk ulul azmi. Mengapa? Karena Nabi Ayub ini sabar dan tabah menghadapi ujian pribadinya, bukan ujian dalam rangka dakwahnya. Beda dengan Nabi Nuh, dakwah 250 tahun hanya dapat pengikut 40, tetap dakwah. Itu pun istrinya enggak iman. Salah satu anak laki-lakinya bernama Kan'an enggak iman. Yang kedua Ibrahim, tak perlu diragukan lagi bagaimana ketabahan dan kesabaran beliau dalam berdakwah. Resiko apapun diambil, sampai dibakar oleh Namrud, itu dalam berdakwah. Lalu siapa lagi? Musa. Lalu siapa lagi? Isa. Dan yang terakhir baginda Nabi Muhammad SAW. Wajib kita yakini di antara sekian banyaknya Nabi dan Rasul itu ada sebagian yang lebih mulia daripada yang lain. Walaqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Di antara dalilnya lagi, sungguh kami Allah telah mengutamakan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Lalu bagaimana dengan ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusulih? Tidak ada perbedaan di antara salah satu dari para rasul. Apa enggak bertentangan? Nabi dan rasul itu sama, enggak ada perbedaan. Kan kurang lebih ayat ini begitu artinya. Sementara kita wajib meyakini bahwa ada sebagian nabi dan rasul yang lebih utama daripada yang lain. Maka jawabnya li'anna ma'na hadzal ayah adam at-tafriq fi risalati mal imani bi. Oh, tidak bertentangan. Maksud ayat la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kita tidak membedakan di antara salah satu dari para rasul. Semua rasulnya Allah itu kita yakini mereka benar-benar nabi dan rasul. Beda dengan orang Yahudi, beda dengan orang Nasrani. Yahudi, Nasrani tidak semua nabi dan rasulnya Allah mereka yakini sebagai nabi dan rasul. Yahudi semisal lebih menonjolkan dan mengelulukan Nabi Musa dan tidak percaya kalau Isa bahkan Nabi Muhammad itu seorang rasul. Nasrani mengelulukan Nabi Isa bahkan sampai diyakini sebagai Tuhan selain Allah dan tidak percaya bahwa Nabi Musa juga Nabi kita Muhammad itu seorang rasul. Itu artinya. Jadi arti la nufarriqu baina ahadim mir rusulih, semua nabi dan rasul terkhusus yang 25 ini semuanya benar-benar mendapatkan risalah dari Allah untuk disampaikan pada umatnya. Tapi ada sebagian dari mereka yang lebih unggul, lebih utama dibanding yang lain. Nah, ini Bapak Ibu jemaah semuanya yang dirahmati Allah, bahwa satu, kita wajib mengimani Nabi dan Rasul semuanya maksum, dijaga oleh Allah dari melakukan dosa.
Yang kedua, kita wajib mengimani, beriktikad bahwa dengan segala kelebihannya para malaikat tetap lebih utama Nabi dan Rasul dibanding malaikat. Yang ketiga, kita wajib mengimani dan meyakini bahwa dari sekian Nabi dan Rasul itu ada yang lebih utama dibanding dengan yang lainnya. Dan yang keempat, wa mimma yajibu i'tiqadu anna ba'dal malaikah, sebagaimana Nabi dan Rasul, para malaikat ini juga ada yang lebih utama dibanding malaikat-malaikat yang lain. Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikah rusula. Allah memilih sebagian malaikat itu lebih utama dibanding malaikat yang lain, dan paling utama dari malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Mudah-mudahan Allah memampukan kita memahami materi kajian subuh kita ini dengan benar, menjadi ilmu yang bermanfaat dan semakin lurus akidah keimanan kita tentang para nabi dan rasul, juga tentang para malaikatnya Allah. Mudah-mudahan amin amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Cukup ya? Ada pertanyaan? Enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah. Allahumma ja'alna min ahli al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Wasi' alaina rizqana ya Allah wa adif alaina khalqaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.